capetan deh. Bukan lu, boy, konten. Dan ya, lu ngapain sampai riuh banget kayak gitu? Apa pengen bawa disuara sama kamera gitu kan? Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat pada aksi unjuk rasa terkait tambang di Rompin Cigudeg ya. itu kan Bapak KDM sudah sedang mengusahakan untuk ada jalan khusus tambang. Untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang, ya, untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum. Dodi Permana itu pernah mengalami sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Dan semoga dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak ya, amin ya robbal alamin. Teman-teman, video kali ini pembahasan tentang demo yang terjadi di Gedung Sate ya, yang ditunggangi oleh siapa? Dodi Permana ya kemarin ya, yang dimana dalam orasinya Dodi Permana sangat kasar ya teman, kata-katanya menyebutkan hal-hal kotor, hal-hal kasar tentang pejabat-pejabat yang ada di Pemprov Jawa Barat ya teman-teman. Untuk si Dodi sendiri sebetulnya beliau tidak ada sangkut pautnya dengan tambang tersebut ya teman-teman. Hanya saja beliau mengatasnamakan sebagai aktivis kampung. Dan video-video demonya sudah banyak ditanggapi sama pendukung-pendukungnya Bapak Aing ya teman-teman. Ada dari Pok Mochika dan Mang Uday. Bagaimana keseruannya? Ayo kita langsung saja lihat videonya ya teman-teman. Pejabat yang sudah menyusahkan rakyat. Terus. Pejabat. Gubernur. Kita menunggu ya. Kalian jangan enak-enak bikin aturan seenaknya. Rakyat sudah miskin. Rakyat sudah susah. Dodi ini koordinator apa provokator ya teman-teman. Woi sekda, mana sekda? Mana lu capetan deh? Kata-katanya kasar banget ya. Woi mana? Teriak-teriak. Ini rakyat kalian yang gaji kalian datang. Kalian semua, woi setan, pejabat setan. Ini jauh-jauh. Mana ini? Mana? Setan. Jangan menunggu kesabaran kami. Ya. Sudah mulai Jangan sampai rakyat tidak sabar. Ya. Satu lagi mundur. Terus. mundur. Kita sudah sabar dari pagi menunggu, tidak ada satupun yang muncul. Ya, tidak ada satupun yang muncul. Ya. Kita sudah sabar yang dari pagi kita ini. Dari pagi kita ini. Kalian bisa rasakan nanti. Dari pagi. Warga, set sampai rame banget itu demo di Gedung Sate yang kemarin ya, yang terkait itu tambang. Nih, lihat. Luar biasa untuk warganya, tapi luar binasa untuk gubernurnya. Luar binasa. Keluar dari masyarakat kita. Bener Dede, bukan Dedi. Dede Bu ya Dede, keluar.
Kenapa? Kalau pengen benar disebut akan Deddy Mulyadi, kudu boga kawani. Kudu boga kawani, ulah dina konten naon wani ngomongkeun kieu kitu wani. Nuhuk wani tapi lewat konten. Benar Bu, benar. Ayeuna aya disebut bapak ayeuna aya disebut Dodi Permana. Waduh. Di mana-mana oke raja. Raja sekongkong. Raja anu yang sarakeun rakyat. Tar dulu gua gagal fokus sama si Dorna ini. Dorna, lu ngapain sampai riuh banget kayak gitu, sampai pengen banget disolat sama kamera gitu kan? Buset, mau jadi pahlawan kesiangan lu, mentang-mentang tidur bangun lu suka kesiangan. Giliran ada acara demo-demo kayak begini lu apa paling gesit, datang ke situ ikut-ikutan ya, orang mana juga istilah kata mah. Kenapa giliran kemarin ya istilah kata mah tetangga kampung lu, tetangga kabupaten lu atau tetangga apalah begitu kan ya, yang ketika terkena musibah longsor lu sampai kagak ada gesit-gesitnya ngikut ngebantuin datang ke lokasi kejadian. Ya minimal kalau misalkan kata gua kayak apa, kalau lu kagak gablek duit buat ngebantu memberikan sumbangan ataupun makan buat para relawan, minimal lu ngebantu tenaga. Ya kan lu selalu ngomong lu tuh aktivis untuk rakyat, ya selalu ada di tingkat kebenaran begitu kan. Tapi giliran ketika tetangga lu, saudara lu ya masih di wilayah ya deket lah dari lingkungan rumah lu begitu kan, terkena musibah, kok lu kagak turun. Giliran demo kayak begini sampai heboh amat lu ya, udah merasa panen pesta begitu kan. Liar siapa emang Dorna ampun Gusti. Sama satu lagi ini ya, masih emak-emak si ibu-ibu sampai beberapa apa teriak-teriak kayak begitu, ngomong Deddy Mulyadi beraninya cuma lewat konten doang. Lah ibu sendiri aja beraninya cuma lewat ketika bebarengan banyak orang. Ya, ketika bawa pasukan berani bebarawakan teriak-teriak juga. Coba berani kagak kalau sendiri teriak-teriak ngomong kayak begitu gitu kan. Tutup tambang, lu pada aja pada kagak mikir, ngasih data kompensasi, pengen kompensasi lu, tapi tetap aja dijeleh lu, kompensasi juga udah mah ngebohong lu, ya kan? Data-datanya banyak bohongnya. Aing mah liar kan oke mah. Tapi tenang warga nih, ada lagi sedikit hiburan ya. Ketika pagi hari menuju siang mereka teriak-teriak babarawakan, sampai pada kencang-kencang banget. Lah pas giliran tengah hari zuhur pada kelaparan, mintanya ke siapa? Mintanya sama Pemprov Jabar. Ini mana ini isinya gedung sate? Woi, gedung sate. Saya tuh isinya ngaji roki dulu. Hah? Ayo lu di Permana. 2,000 years later. Air ada, tapi lagi air ada, cuma minta satu yang tertib. Kalau nggak tertib, kita hukuman. Bandung. Ya, oke. Jadi video dan video. Kan kata gue kayak apa, minta air minum, katanya ada air mah gitu kan, tapi tertib loh. Katanya tolong disediakan makan siang. Menang ketuk bararoga ke era lu ip ya, malah pada kagak punya malu, minta apa sama koordinator demonya. Ya Allah, makanya kalau kagak geblek duit kata gue udah diem, kagak usah banyak lagu, udah kada usah banyak begaya. Giran pada lapar kan kayak begitu, kelaparan mana pada masing-masing kan makan no koordinator demonya. Lu pada minta sama Pemprov. Untung Pemprov Jabarnya Bapak Aing ge bager gitu kan ya, tetap dikasih gitu ya. Segala si Dodi Permana gitu kan, ritual pemanggilan Nyi Roro Kidul. No aya lu Dodi pemanggilan Nyi Roro Kidul, yang ada yang datang siapa? Bang Emok. Udah warga, bye. Nah, Mamang tahu nggak kalau kemarin itu ada demo pekerja tambang di gedung sate? Iya, saya tahu, Bang Iwan. Oke, kalau udah tahu, kita puter aja Pak videonya ya. Nggak usah diputer videonya, ntar durasinya kepanjangan. Terlalu banyak video yang wadidau, jadi bingung milihnya. Oh gitu ya, sok atuh kasih tanggapan. Oh iya, ntar dulu. Sok gimana? Begini, terkait demo tambang yang kemarin ya silahkanlah berdemo gitu ya.
Yang penting mah satu, jangan anarkis. Bener itu. Jangan merusak. Karena gedung sate itu bukan milik Bapak Gubernur. Gedung sate itu milik rakyat. Nah, jadi pemeliharaannya, segala pembangunannya, pagernya, apanya itu dari uang pajak rakyat. Ya, dan rakyat itu bukan cuman pekerja tambang. Iya. Gitu. Jadi dijaga gitu ya. Nah, kata-katanya pun yang sopan lah, jangan ya, menghina, teman-teman. jangan Tapi mengejek pinter juga gitu. Karena apa? Begitu nanti permohonan dikabulkan kan jadi malu gitu. Udah ngeledek-ledek, udah menghina-hina, dikabulkan gitu kan. Biar diondang ya. Mang. Nah, terus berikutnya yang saya tahu terkait tambang di Rompin Cigudag ya. itu kan Bapak KDM sudah sedang mengusahakan untuk ada jalan khusus tambang. Jadi supaya apa? Tambang bisa beroperasi, masyarakat tetap aman gitu. Tidak berbaur dengan mobil-mobil tambang. Itu. Yang saya tahu Pemprov yang akan membangun dan Pemkab Bogor, yang membebaskan lahannya. Jadi dari sini kan sudah jelas, karena diusahakan jalan khusus tambang, ya artinya nggak perlu gembar-gembor lagi kalau tambang itu legal. Ya udah pasti legal. Makanya juga diusahakan jalan khusus. Kalau nggak legal mah masa iya diusahakan jalanannya. Ditutup permanen mah iya, gitu. Ya iyalah. Nah, terus berikutnya untuk ibu-ibu ya. Kalau mau demo, siapkan logistik, bawa bekal sendiri kalau emang nggak disediain sama panitia demonya. Jangan ini mah teriak-teriak minta makan sama yang lagi di demo, kan lucu. Lagi mendemo tapi minta makannya sama yang di demo. Asal tak asup akal ini mah. Kayaknya Mang. Kayak gitu. Nah, ini yang terakhir yang penting, demonya jangan ditunggangi, jangan ada kepentingan lain. Emang kemarin ada yang menunggangi? Ada, Mang Iwan. Siapa? Nah, ini dia yang menunggangi. Oh, si Dodol. Dodol Permana. Oh, ya, coba deh lihat deh, dengar pernyataannya. Seakan-akan Deddy Mulyadi itu orang paling baik. Masyarakat Rumpin tadinya memiliki usaha, seketika jadi pengangguran. Oleh siapa? Oleh Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi harus bertanggung jawab atas konten-kontennya. Yang mana Deddy Mulyadi kontennya seperti orang baik? Kenapa nutup hidung, Mang? Orang lagi ngomong, gue dengerin. Mana apa-apa, Bang Iwan ya. Telinga mah istilahnya Bang Udai ini, Mas. Bang Udai suka lucu ya. pengen mendengar gitu ya, tapi apalah daya, hidung tak tahan. Katakan apa, Mang? Itu kata-katanya bau, Bang Iwan. Ada juga mulutnya, badannya yang bau. Masa kata-kata bau? Iya, dia mah kata-katanya yang bau. Kata-katanya bau apa? Ya, ada kata-katanya itu ada berbau kedengkian, ada berbau kebencian, ada berbau fitnah, ada berbau sepiteng. Kenapa juga bau sepiteng? Iya, yang demo nih, jangan sampai disusupi sama dia, soalnya tujuannya lain dia mah. Kalau yang demo ini kan tujuannya jelas, ingin tambang dibuka kembali kan gitu. Iya. Dia mah lain. Walaupun tambang dibuka kembali, dia mah nggak akan berhenti untuk berusaha mendiskreditkan atau menjatuhkan Bapak Aing. Iya juga sih. Iya, tetap dia mah walaupun tambang dibuka kembali, tetap salah di mata dia mah nanti. Jangankan cuma tambang yang dibuka. Kayaknya ini mah misalnya ya, pintu surga pun kalau dibuka, terus di dalamnya ada KDM, nggak jadi masuk dia mah. Waduh, apa segitunya? Ya ini mah misalnya gitu. Itu teh saking bencinya gitu maksudnya. Sampai segitunya. Nah, terus juga nih kenapa dia tujuannya beda kan udah jelas tadi ya dijelaskan. Dia mau tujuannya emang untuk menjatuhkan. Jadi jangan dikasih panggung sama dia. Dia yang nyebut Bapak Aing gubernur konten, tapi Jumatan dikontenin. Nggak pernah lihat Bapak Aing Jumatan dikontenin. Si Dodol ini mau dikontenin Jumatan juga. Aneh. Itu biar apa maksudnya ya? Iya.
Begitu dia mah kayaknya punya penyakit kidal, Bang Iwan. Baru dengar penyakit kidal. Ya itu penyakit nyiri. Tahu ngiri penyakit kidal. Iya kan kalau nggak kidal mah nganan atuh. Jok bapak-bapak. Iya, ngiri itu apa disebutnya, hasad, apa hasud, apa apalah pokoknya begitu. Jadi orang ngiri itu sebenarnya nggak semerta-merta benci sama orang lain, enggak, atau benci sama orang yang sukses, enggak. Nah, terus gimana? Ya, jadi gini penjelasannya. Misalnya ada orang yang merasa punya kemampuan, ya, tapi justru yang sukses malah orang lain, yang sebenarnya dia anggap kemampuannya ya di bawah dia gitu. Oh. Jadi dia langsung ngiri. Contohnya? Ya misalnya saya bisa nyanyi misalnya gitu. Ujung-ujung ada penyanyi baru misalnya siapa, Judika, ternyata terkenal gitu kan. Nah, saya ujung-ujung benci sama Judika. Nah, itu namanya sirik, apa ngiri. Oh, merasa kalah saing. Itu karena merasa dia kemampuan dia juga bisa kayak begitu maksudnya. Oh, jadi menurut Mamang si Dodol Permane ini merasa bisa jadi gubernur. Iya Bang Iwan, dia merasa sanggup jadi gubernur. Oh, masa sih kayak gitu mah? Ya ini lihat dia deh. Nah, malamnya ngimpi jadi gubernur, paginya langsung dandan rapi kayak gini. Mau dilantik kali. Saya saudaranya Dodi Permana. Nah, untuk berita yang satu ini teman-teman, saya merasa ini malu sumbernya benar apa enggak ya, ini dari saudaranya Dodi Permana sendiri ya. Saya juga tidak tahu teman-teman. Selalu menghina. Tapi saya temukan video ini ya. Sudah banyak yang upload ya di yaitu orang TikTok maupun di yang YouTube ya. pernah mengalami sakit jiwa. Kami Tapi juga untuk sumber kebenarannya saya juga tidak tahu ya keluarga teman-teman. besar sangat malu dengan tingkah lakunya dia. Bagi kalian yang suka ngupload video Dodi Permana, mohon maaf yang sebesar-besarnya tentang tingkah lakunya dia. Jujur, banyak sekali yang nyamperin ke rumahnya dia. Dari situ, kalaupun memang iya, berarti sebagai selama ini KDM keluarga dikritik besar, orang yang pernah mengalami merasa sakit malu jiwa ya. sekali atas tingkah lakunya dia. Mohon maaf atas kelakuan dia, dan kalian juga bisa memaklumi Dodi Permana itu pernah mengalami sakit jiwa. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa, meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya, pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan, rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus Kota Tata, Jawa Barat istimewa. Rekan-rekan sekalian, Yang dilaporkan tim kuasa hukum Jabar ini kasus demo yang sebelumnya ya teman-teman.
yang ya sama juga anarkis seperti alias Andi Gondrong, demonya Dodi Permana kemarin, yang sama dimana saja dan saudara lebih Andi anarkis El malah ya. Hakim alias Dan yang Andi Gondrong demo kemarin yang itu memimpin tambangnya tambang orasi ilegal ya pada teman-teman. saat demo Jadi menentang, apakah tambang ilegal pada yang tanggal dibela 24 Dodi Permana ini kan 2025 tambang di gerbang legal ya, DPRD tambang Subang, yang resmi yang berizin? menyampaikan beberapa Apakah prinsip bisa juga yang kami anggap melanggar hukum. Yang untuk pertama, ya pelaku-pelaku bahwa saudara anarkis El ini Hakim Andi El Hakim sama dalam dilaporkan orasinya seperti yang dilaporkan oleh tim kuasa meminta hukum Jabar ini serta sebelumnya ya. mendesak pihak DPRD dan aparat penegak hukum untuk membuka tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami ini melanggar Apakah hukum. Dodi Permana juga Karena bisa dijerat ya? jelas-jelas tambang ilegal kalau belum mempunyai izin. Karena kan itu kata-katanya tidak kasar boleh banget ya beroperasi. teman-teman. Ya. Dan ini akan merugikan masyarakat umum. Kami minta saudara Andi El Hakim ini ya untuk meminta maaf kepada masyarakat ya. Selain melanggar Undang-Undang 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambangan mineral dan batu bara yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Dalam orasi yang disampaikan oleh saudara Sebetulnya kan kalau Andi El Hakim pada tanggal tersebut, ilegal maupun dia mengatasnamakan legal maupun yang sebagai resmi ya, pengusaha dan sama-sama supir, merusak alam ya teman-teman. truk. Sama-sama Padahal dia merugikan adalah negara ya, pengusaha sama-sama dan supir merugikan truk masyarakat yang juga. diduga dia adalah bagian dari ormas tertentu. Ini adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Kemudian yang ketiga adalah saudara Andi El Hakim alias Andi Gondrong menyatakan di bawah umum ya. Pertama bahwa merusak alam, ada, yang keduanya membuat kecelakaan di ya kan. antara supir yang sudah Ketiga 18 polusi, hari yang keempatnya kelaparan merusak dan jalan. tidak makan. Banyak Tentu sektor yang ini dirugikan juga, ya teman-teman, berita dari bohong yang tambang-tambang kami setelah liar ditelusuri ini bahwa ini berbau, maupun tambang yang tidak benar, legal ya. sama Kemudian, saja. Yang lain adalah bahwa di dalam orasinya saudara Andi El Hakim ini adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu, mengatakan itu penjahat dan sebagainya. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu kepada saudara Andi El Hakim 1x24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang, ya, untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara Andi El Hakim ini kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum. Ya, itu yang dapat kami sampaikan terhadap hal ini kepada saudara Andi El Hakim. Ya, demikian. Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama, takhallaku fi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yang zuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, lihat prestasi saya, kata Allah. Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata Allakum wa li'an'amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl, yang merusak tanaman, merusak tetumbuhan, wan nasl merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga.